Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Alda Rizky Amalia dengan NIM 210305501036. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma sebagai dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi. Jadi, materi yang akan saya bawakan terkait dengan gangguan kekurangan vitamin A dengan judul jurnal yaitu hubungan status imunisasi dan asupan vitamin A terhadap kejadian diare pada balita. Imunisasi dasar merupakan sebuah langkah dalam meningkatkan imunitas tubuh dari suatu penyakit. Imunisasi sendiri diartikan sebagai salah satu cara terefektif untuk mencegah penyakit. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan status imunisasi dan asupan vitamin A dengan kejadian diare pada balita. Pengertian diare yaitu meningkatnya frekuensi serta perubahan konsistensi menjadi cair hingga berupa air saat dalam sehari. Itu bisa mencapai 3 kali atau lebih, sehingga seseorang yang sedang diare dapat mengalami dehidrasi karena banyaknya pengeluaran cairan melalui feses. Nah, diare itu merupakan salah satu penyakit infeksi yang utama pada anak umur di bawah 5 tahun atau balita. Di bawah ini merupakan beberapa penyebab diare, yaitu gaya hidup yang tidak sehat, terus yang kedua yaitu air yang tercemar, hal-hal lain yang menyebabkan diare yaitu lingkungan yang kotor, status imunisasi dan asupan vitamin A. Pengertian vitamin A adalah salah satu zat gizi esensial yang sangat dibutuhkan tubuh bayi, balita, dan ibu nifas sebagai pendukung pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh dari suatu penyakit. Hubungan asupan vitamin A dan kejadian diare. Vitamin A ini merupakan salah satu zat gizi penting yang berperan dalam tubuh. Nah, pada penderita diare dengan kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kerusakan mukosa usus. Ini merupakan salah satu jurnal yang telah dikumpulkan dan dianalisa terkait asupan vitamin A. Judul jurnalnya yaitu Prevalence and Determination of Diare Among Infants in Selected Primary Health Centers in Kaduna North Local Government and Area Nigeria. Diteliti pada tahun 2018 dengan metode desain sampel variabel instrumen dan analisis. Desainnya itu menggunakan cross-sectional dan sampelnya terdiri dari 630 pasangan ibu bayi, ditentukan menggunakan simple random sampling dengan variabel sosiodemografis, praktik perawatan bayi atau imunisasi dasar, dan riwayat diare pada bayi dan pengetahuan tentang penyebab gejala manajemen diare. Nah, hasil penelitiannya yaitu balita dengan status imunisasi yang belum lengkap berpeluang 2 kali lebih tinggi terserang diare. Anak dengan tingkat asupan vitamin A yang kurang memiliki risiko 2 kali terpajan diare dibandingkan dengan tingkat asupan vitamin A yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekurangan vitamin A yang tinggi erat kaitannya dengan mudahnya terserang diare. Penelitian ini menunjukkan bahwa wasting secara signifikan dikaitkan dengan prevalensi kekurangan vitamin A yang lebih tinggi. Maka dari itu, pemberian suplemen vitamin A merupakan salah satu bagian dari pengobatan diare. Yang kedua yaitu imunisasi. Imunisasi dasar merupakan sebuah langkah dalam meningkatkan imunitas tubuh dari suatu penyakit atau kesengajaan memasukkan vaksin yang berisi mikroba hidup yang sudah dilemahkan dan diberikan kepada balita atau disuntikan kepada balita. Nah, hubungan imunisasi dan kejadian diare terdapat presentasi yang tinggi pada balita yang telah menyelesaikan status imunisasi dan presentasi yang rendah pada balita yang belum menyelesaikan status imunisasi yang telah terpajan penyakit diare. Pada balita yang belum menyelesaikan status imunisasi untuk usia mereka dapat didapatkan hasil p-value 0,05 yang artinya balita dengan status imunisasi yang belum lengkap berpeluang lebih tinggi terserang diare.
Ada hubungan yang signifikan antara status imunisasi dengan kejadian diare pada balita. Balita dengan imunisasi dasar tidak lengkap cenderung untuk menderita diare sebesar 4 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang memiliki imunisasi dasar lengkap. Hal ini disebabkan karena dengan imunisasi, tubuh anak bereaksi dan antibodi meningkat untuk dapat melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh, termasuk kuman penyebab penyakit diare. Tujuan imunisasi ini yaitu untuk mencegah penyakit sehingga memperkecil angka kesakitan, kecacatan, serta kematian. Nah, pada balita yang belum menyelesaikan status imunisasi yang belum lengkap, lebih berpeluang 2 kali lebih tinggi terserang penyakit diare, sedangkan anak dengan status imunisasi lengkap lebih rendah peluangnya terkena penyakit diare. Kesimpulannya yaitu asupan vitamin A dan kejadian diare pada balita terdapat hubungan yang signifikan antara asupan vitamin A dan kejadian diare pada balita, di mana anak-anak yang kekurangan vitamin A mengalami peningkatan risiko keparahan terserang diare. Imunisasi dasar pada bayi merupakan suatu cara untuk mencegah kekebalan secara aktif terhadap suatu antigen. Eh, dari 15 jurnal yang artikel yang telah dianalisa diperoleh kesimpulan bahwa kejadian diare lebih sering terjadi pada anak-anak usia 12 sampai 36 bulan, di mana pada usia tersebut anak-anak akan lebih aktif bersamaan dengan laju pertumbuhan yang besar, sehingga membutuhkan makanan-makanan yang dengan nutrisi sesuai kebutuhannya. Hal tersebut menyebabkan anak-anak akan lebih mudah terpapar dengan penyakit diare. Dalam 7 jurnal terkait status imunisasi dan kejadian diare, pada balita terdapat hubungan yang signifikan antara status imunisasi dan kejadian diare pada balita, di mana imunisasi dasar pada bayi merupakan suatu cara untuk meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu antigen. Apabila bayi terpajan pada antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit seperti diare. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.